8 tahun berlalu, mengapa begitu sulit untuk menyingkap kasus kematian Vina? Mengapa hingga kini aparat masih kesulitan untuk menelusuri teka-teki kasus Vina? Selengkapnya kita akan ulas dalam dialog. Sudah hadir bersama kami di studio sutradara film Vina Sebelum 7 Hari, Anggi Umbara. Terima kasih sudah hadir, Mas Anggi. Sama-sama. Kami juga mengundang Kabar Eskrim Polri 2008-2009, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Terima kasih Pak Susno sudah hadir bersama kami. Selamat sore. Selamat sore. Saya ke Mas Anggi terlebih dahulu ya. Mas Anggi, saya harus bertanya kepada Anda. Sebelum bertanya, saya harus mengucapkan selamat tentu saja. Ini film yang disebutkan terlaris kedua tahun 2024, 5 juta penonton ya saat ini ya? Ya, so far sih sekitar segitu. Luar biasa dan bisa saja eskalasi. Ya, masih terus tayang dan yang belum tahu berhentinya di mana. Oke, ini apakah sesuai dengan ekspektasi Anda sebetulnya? Untuk sutradara sih kita nggak punya ekspektasi ya tentang angka gitu. Itu kita serahkan ke masyarakat aja gitu kan. Yang punya target biasanya produser gitu. Tapi sama sekali nggak expect apa-apa sih. Jadi pas lagi emang ternyata meledak ya bersyukur aja. Oke, business wise everything's good, everything's fine ya. Tapi Harusnya begitu. di luar itu ternyata impactnya, implikasinya luar biasa. Anda sudah dengar bahwa satu orang yang namanya Peggy Setiawan, DPO kasus Vina, ditangkap di Bandung, Jawa Barat setelah 8 tahun lamanya. Ya itu, baru dengar tadi hari ini. Baru dengar. Komentar Mas Anggi? Ya pastinya senang lah, alhamdulillah gitu kan bisa akhirnya ditangkap gitu kan setelah 8 tahun dan yang mudah-mudahan nggak salah tangkap dan kalaupun benar itu pelakunya ya dikenai hukuman dengan seadil-adilnya tanpa mengurangi dan menambahkan ya harus adil tepat sasaran. Kenapa ada ungkapan mudah-mudahan nggak salah tangkap Mas Anggi? Karena ya banyak yang Fakta-fakta yang terkuak akhirnya belakangan ini. belum jadi fakta juga sih, maksudnya akhirnya banyak spekulasi yang seperti itu kan, bilangnya bahwa oh ini salah tangkap, ada yang mengaku salah tangkap, ada yang macam-macam gitu. Jadi saya juga nggak pengen orang yang nggak bersalah dihukum. Gitu. Saya tentu pasti itu yang jauh dari keinginan saya gitu kan. Tapi yang orang yang bersalah ya harus dihukum. Oke, saya harus kembali mengulik bagaimana Anda punya inspirasi untuk mengangkat film ini. Apakah semata-mata karena saya tahu Mas Anggi ini kan memang genre yang digeluti horor ya? Terakhir ini banyak horor sih. Betul. Karena memang lagi market. Sisa Neraka 2023 terakhir ya, sebelum film ini. Ada Sisa Neraka 2003, bulan Februari ada judulnya Mungkar. Oke. Tentang santriwati yang dibully di pesantren. Oke, sampai pada akhirnya ada kegundahan bahwa ada persoalan hukum yang belum dituntaskan dan dikemas dalam bentuk film yang luar biasa, menarik perhatian publik dan mengungkapkan fakta-fakta mengejutkan. Iya. Ya, jadi bisa cerita sedikit mengenai ini Mas Anggi? Ya kalau dari dulu sih memang saya selalu ingin menegaskan bahwa apa yang saya kerjakan tuh ada manfaatnya, ada tujuannya dan memberikan fungsi hidup sebagai saya sebagai makhluk hidup gitu ya. Itu yang jadi faktor utama kenapa juga saya bikin film gitu. Selain memang mencari nafkah untuk keluarga juga, tapi itu yang saya senang untuk lakukan dan bisa menjadi manfaat untuk yang lainnya gitu. Jadi kalaupun ada film-film horor yang saya buat gitu, ya pengennya tetap ada substansinya, ada pesan untuk disampaikan gitu. Dan waktu lagi saya ditawarkan untuk membuat film ini, wah ini sangat menarik perhatian saya gitu kan dari semua sisinya gitu kan, dari sisi bullyingnya, sisi woman empowermentnya gitu kan, kekerasan seksual yang masih terjadi di sekeliling kita, pembunuhan yang belum terselesaikan pelaku utamanya. Spesifik untuk riset kasus Vina ini berapa lama Anda pakai waktu Anda? Hampir 1 tahun. Jadi waktu lagi pertama kali kita mau menjalankan tuh kira-kira pertengahan tahun lalu sampai akhir tahun itu kita research dan development skenario. Terus pada saat November dan Desember kita mulai syuting. Dan kami dengar juga saat produksi film juga mengalami intimidasi dari orang tak dikenal. Ada, waktu lagi hari kelima syuting kita sempat didatangi oleh orang-orang yang mengaku polisi, tapi tidak berseragam. Dia menghentikan syuting dan meminta semua data-data tentang filmnya, itu skenarionya, data-data yang lain yang terkait gitu kan. Kita nggak bisa kasih gitu kan. Akhirnya harddisk yang udah kita syuting, hasil syutingnya kita langsung bawa ke Jakarta diam-diam tanpa sepengetahuan mereka. Akhirnya terus akhirnya kita telepon ke Polda meminta bantuan, meminta advice. Terus mereka meminta nama-namanya, pas lagi kita datangi mereka nggak mau ngasih nama-nama, terus mereka pergi gitu aja.
Artinya mereka datang di situ untuk kemudian meminta syuting dihentikan tanpa memberikan alasan apapun. Mereka menanyakan ini yang memberikan izin siapa gitu kan. Yang mempertanyakan semua tentang keabsahan syuting di sana lah, legalitasnya gitu kan. Padahal kita dari sebelum syuting itu sudah mendapatkan izin dari semua instansi terkait lah di sana gitu. Nanti saya akan gali lagi ya, Mas Anggi Ubara. Di sebelah kanan saya ada Pak Susno Dulaji. Pak Susno, Iya. sudah dengar tentu saja ada satu DPO yang akhirnya tertangkap atas nama Peggy Setiawan alias Peron dalam DPO-nya. Dan ia disebutkan sebagai kuli bangunan. Bangunan, ya. Tanggapan Pak Susno, apakah ini memang yang diharapkan publik? Pertama saya ucapkan selamat ya kepada Polda Jawa Barat, kepada Mabes Polri bahwa salah satu di antara DPO ditangkap. Ya. Saya katakan ditangkap, bukan tertangkap ya. Kalau tertangkap ya mungkin lebih awal. Ini ditangkap dan ini prestasi luar biasa. 3 hari setelah heboh bisa ditangkap. Dengan ditangkapnya ini maka akan terkuak misteri di balik cerita terbunuhnya atau dibunuhnya Vina dan Eki. Kenapa terungkap? Nanti akan dilihat hubungan antara DPO ini dengan para pelaku tanda petik ya yang sudah dihukum. Akan terungkap apakah itu pelaku yang sebenarnya ataukah pelaku rekayasa. Sehingga apa yang digunjang-ganjingkan, yang diisukan oleh publik nanti akan terjawab. Kemudian akan terjawab juga apakah 3 DPO yang sampai sekarang baru tertangkap 1 orang ini tidak tertangkapnya itu karena memang sengaja tidak ditangkap atau karena hebatnya mereka sehingga tidak tertangkap. Dan akan terungkap juga apakah 3 orang ini yang dicari ini adalah DPO yang sebenarnya atau DPO fiktif yang direkayasa. Oke, sebelum jauh Pak Susno, maaf saya potong ya. Kalau disebutkan tadi bahwa DPO yang tertangkap ini kemudian kita berikan apresiasi, tapi ada saja publik yang justru mencurigai. Tadi disebutkan oleh Mas Anggi, jangan sampai salah tangkap. Ada harapan tentu saja. Malah ada publik juga yang mencurigai dan lain sebagainya. Bagaimana Anda menjawabnya? Ya bagus ya. Itu kontrol sosial bahwa jangan sampai salah tangkap, jangan sampai ini rekayasa lagi, akan terjawab dengan ditangkapnya ini. Karena nantinya kan akan diperiksa, hasil pemeriksaan akan disampaikan ke publik, apakah mereka saling kenal antara DPO ini dengan para terpidana. Kenal nggak mereka? Nah kemudian kalau kenal nanti akan dilihat apakah mereka ini pelaku yang sebenarnya atau ada pelaku lain yang disembunyikan, yang disamarkan dengan nama 3 orang ini. Karena kemarin kan kepala desa mengatakan bahwa ketiga orang DPO itu tidak ada di desanya, tidak ada di RT mereka. Nah ini tanda tanya juga membuat DPO kok orangnya nggak ada di desa itu. Ya itu bisa saya konfirmasi langsung karena saya hadir langsung ke desa Banjarwangunan. Dan saya tanya ke warga sekitar sampai saya datang ke kepala desanya. Mereka tidak pernah mendengar nama itu, bahkan tidak pernah melihat. Pun demikian 2016 ketika kasus itu meledak pertama sekali. Dan mereka juga mengetahui itu. Tidak pernah ada desas-desus yang terkait dengan desa mereka. Ini bagus sekali. Ini koreksi. Saya salut kepada Mabes Polri yang telah mengadakan examination terhadap kasus ini, mengaudit kasus ini untuk perbaikan ke dalam. Nantinya akan terjawab. Kalau tidak ada warga desa itu bernama itu kok dijadikan DPO, maka akan timbul pertanyaan siapa yang menjadikan dia DPO? Atas dasar apa menjadikan DPO? Pernahkah sebelum di DPO dicek alamat itu? Karena kan pertama kalau dalam teori penyidikan dan penyelidikan tangkap dulu, cari dulu. Manakala dicari di alamatnya tidak ketemu sekian lama baru dibuat DPO. Dan DPO yang disebarkan itu membuat identitas lengkap dengan foto yang lengkap. Saya kira foto dia ada. Kalau tidak ada fotonya, masih samar-samar, maka dibuat sketsa. Nah ini kan foto nggak ada, sketsa nggak ada kan. Betul. Belum lagi kemudian muncul pertanyaan publik. Anda adalah seorang reserse yang malang melintang di bidang Anda, Pak Susno. Apa kemudian yang membuat seorang reserse begitu sulit untuk menangkap seorang yang berprofesi disebutkan sebagai kuli bangunan? Butuh waktu 8 tahun lamanya. Ya. Tidak sulit, ini sangat gampang ya. Teroris yang demikian hebatnya, yang kelas internasional pun polisi menangkapnya tidak butuh waktu sampai 3 bulan. Sebulan pun terungkap. Untuk kasus yang receh-receh kayak gini, apalagi sebagian sudah ketangkap, untuk kelas polisi level Polres saja ini nggak sampai sebulan nangkapnya.
Nah, 8 tahun. Kalau 8 tahun, ini kita serahkan kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang kita percayai sekarang ini berbenah ke dalam, ini akan terungkap mengapa sulit. Oke, saya coba ke Mas Anggi ya. Mas Anggi, mengenai DPO ya, bagaimana Anda mengkarakterisasi para pelaku penganiayaan termasuk ruda paksa terhadap korban Vina. Anda punya riset apa mengenai ini? Film itu dibuat berdasarkan riset saya terhadap hanya dari sudut pandang keluarga korban. Jadi film kan harus ada sudut pandangnya. Betul. Nah, ini kita mengambil benar-benar dari sudut pandang korban, benar-benar berada di sepatunya korban. Jadi semua hal yang ada di film itu adalah apa yang diceritakan oleh keluarga korban. Apa yang diceritakan dari keluarga korban itu adalah hasil dari supernatural experience yang terjadi pada saat almarhumah Vina konon kabarnya memasuki tubuh sahabatnya dan menceritakan apa yang terjadi dan mengeluarkan nama-nama tersebut. Nah, di situ yang saya visualkan, saya ceritakan menjadi film. Oke, dan Anda sempat bertemu dengan Linda itu ya? Enggak. Sampai sekarang pun saya nggak tahu keberadaannya di mana, bentuknya seperti apa, keluarga pun nggak tahu dia ada di mana dan udah lost contact. Ya, jangankan Anda, kita juga butuh effort, butuh upaya untuk menemui yang namanya Linda, temannya. Semoga saja kemudian menyampaikan sesuatu yang barangkali berguna untuk pengungkapan kasus ini. Saya nanti akan berdialog lagi, Bapak-bapak, kita harus break sejenak. Kami akan kembali dalam The Prime Show saat lagi untuk Anda.